Halo teman-teman, hari ini aku mau cari kerang dan kepiting mumpung air laut sedang surut karena aku mau bakar-bakar seafood di pinggir pantai. Yuk ikut aku. Baru mulai aja aku udah dapet kerang lambis. Daging kerang ini enak banget loh, ada manis-manisnya. Tiba-tiba aku nemuin ikan bertanduk. Ikan apa ya namanya? Ikan ini memiliki tanduk tajam di bagian depan dan belakang. Coraknya sekilas mirip ikan buntal. Ada lagi nih, yang ini lebih besar. Aku sempat kaget karena ikannya coba nyerang. Yang rumahnya dekat laut pasti pernah kan lihat ikan ini? Sepertinya ikan ini nggak dimakan. Kita lepas lagi ya. Ikan ini sangat jinak, tidak mencoba kabur pada saat ditangkap. Aku juga nemuin bintang laut yang sedang makan plankton yang nempel di karang. Bintang laut hanya hidup di lingkungan pantai yang bersih dan pastinya air yang jernih teman-teman. Kalau air lautnya keruh dan tercemar, kita akan sulit menemukan bintang laut. Kalau ini namanya kelinci laut. Kadang di malam hari kelinci laut akan berwarna merah. Jika terganggu, hewan ini akan mengeluarkan cairan berwarna ungu untuk mengelabui predator. Kerang ini juga enak loh, biasanya dijual di pasar. Nah, aku juga nemuin hewan laut mirip gurita. Terdapat 5 tentakel panjang dan memiliki bulu-bulu di setiap sisinya. Hewan apa ya namanya? Aku juga nemuin kepiting, tapi mungkin habis ganti kulit atau diserang predator ya. Padahal kepitingnya lumayan besar nih. Ini jenis kepiting laut dan tidak terdapat di muara sungai. Kapan ya bisa dapat yang hidup? Pasti enak banget dimasak. Kalau ini jenis kepiting yang hanya terdapat di pesisir pantai. Kalau kedalaman di atas 10 meter mungkin akan sulit menemukan kepiting ini. Bagian ujung capit kepiting ini berwarna hitam. Kalau yang ini sampai sekarang aku masih nggak tahu namanya. Aku juga nemuin kelomang laut, seperti ada parasit yang nempel di cangkangnya, atau mungkin sudah memang bagian dari cangkangnya ya. Kalau ini adalah belut laut, tapi nggak mungkin bisa ditangkap pakai capit ini. Aku nemuin kerang lambis lagi, tapi ukurannya lebih kecil. Kerang lambis memang rata-rata ukurannya segini teman-teman. Ini kerang apa ya? Kalau nggak salah, ini adalah kerang darah. Bener nggak sih teman-teman? Sepertinya air sudah mulai naik perlahan nih. Kita lanjut lagi ya, mumpung masih sore. Aku nemuin bulu babi nih. Bulu babi nggak sih? Di dalam hewan ini terdapat sejenis jeli berwarna pink dan cukup mahal loh harganya. Ada yang pernah makan nggak? Aku juga nemuin kepiting rajungan. Kepiting ini enak banget loh. Selain itu juga aku nemuin 2 jenis kerang sekaligus. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, banyak yang mengira kalau ini ular laut. Padahal bukan. Hewan ini sangat lunak dan terdapat air di dalam tubuhnya. Tapi jangan kena kulit yang sensitif ya, karena nanti bisa gatal-gatal. Bentuknya memang mirip ular. Ini adalah karang yang ditumbuhi tanaman laut. Ciri-ciri laut yang bersih yaitu memiliki karang hidup seperti ini. Ada taripang. Kalau dipegang, taripang biasanya menyemprotkan air dari mulutnya. Yuk kita bakar kerangnya. Seperti apa ya rasanya? Teman-teman aku udah menyalakan api di pinggir pantai. Jadi tinggal dibakar deh kerangnya. Usahakan apinya menyala ya agar cangkangnya cepat retak dan daging kerangnya cepat matang. Kalau udah matang tinggal kita ambil menggunakan capit. Hati-hati ya karena cangkang kerang panas banget sama halnya seperti batu jika dipanaskan. Setelah itu kita ambil dagingnya secara perlahan. Aku menggunakan tenaga ekstra karena kerangnya masih panas. Setelah berjuang, akhirnya bisa aku cabut nih dagingnya. Hehe. Aku bawa saus pedas manis dari rumah. Gimana ya rasanya? Pastinya kerang ini enak dan manis karena masih fresh. Jenis kerang ini juga memang enak banget. Satu kerang aja udah lumayan nih. Tapi kalau aku sih harusnya 20-30 kerang baru bisa kenyang karena memang seenak ini. Mungkin kalau banyak yang jual, aku beli tiap hari. Tapi sayang di pasar jarang banget dijual. Sesederhana ini menikmati seafood yang masih segar. Kalau rumah kita jauh dari pantai, kapan lagi bisa ngebolang seafood gini? Aku nggak pernah bosan ngebolang ke hutan ataupun ke pantai, karena memang seru banget. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, ngerujak lagi yuk. Karena kemarin rame banget, hari ini aku mau petik macam-macam buah untuk dibuat rujak. Buah apa aja tuh? Yuk ikut aku. Kali ini aku bareng temen aku nih. Pertama, kami mau petik jeruk Bali. Kebetulan udah ada beberapa yang bisa dipetik. Tapi kita pilih yang paling tua ya. Aku dibantu tim aku karena buahnya lumayan tinggi. Kita petik satu aja ya. Kita pilih ukuran 1 kiloan. Ini aja udah cukup banget karena isinya lumayan besar. Lanjut petik buah pepaya.
Menurut aku, pepaya adalah buah wajib karena memang sudah umum digunakan sebagai rujak buah. Ini nih yang nggak bisa ketinggalan, yaitu mangga muda. Kebetulan buahnya lumayan banyak, walaupun pohonnya nggak terlalu besar. Jenis mangga ini memang rajin berbuah. Di daerah aku, ini namanya mangga madu. Kami petik yang di bagian bawah. Nggak perlu banyak ya, karena masih banyak buah lain yang akan kita petik. Lanjut ke buah jambu kristal. Ini bukan yang non biji ya. Ini udah lumayan lama ditanam. Kalau yang sekarang kebanyakan jambu kristal non biji. Buahnya juga kemarin habis dipanen, jadi cuma beberapa aja yang tersisa. Tapi alhamdulillah udah bisa dipetik. Selanjutnya petik buah belimbing. Aku suka banget buah belimbing, apalagi yang matang sempurna. Rasanya manis dan aromanya wangi. Tapi buah belimbing rawan banget diserang lalat buah kalau tidak dibungkus. Yang di bagian atas belum sempat dibungkus, jadi hanya beberapa yang di bagian bawah aja. Tapi alhamdulillah buahnya masih bagus dan cukup banyak yang bisa aku petik. Wih, seger-seger banget kan? Selanjutnya, petik jambu air. Kebetulan banget jambu air lagi berbuah. Walaupun belum terlalu matang, tapi ini udah manis loh dan udah pas banget dibuat rujak. Buahnya melimpah banget dan sudah mulai ada yang merah-merah. Sama halnya dengan buah belimbing. Buah jambu air juga rawan banget diserang lalat buah, apalagi kalau musim hujan. Tapi nggak mungkin aku bungkus satu persatu saking lebat buahnya. Jadi ya, kita pilih-pilih beberapa yang masih mulus aja. Selanjutnya, petik buah kedondong. Ternyata banyak banget teman-teman yang suka makan buah kedondong. Bahkan ada yang sulit nemu buah ini di beberapa daerah. Tapi jujur sih, di sini memang sebanyak itu dan nggak ada yang beli. Kalau berbuah sampai berjatuhan gitu aja. Sekalipun ada yang beli, itu pun jarang banget. Tapi emang iya sih, kalau cuma dimakan biasa, nggak dirujak atau dibuat asinan, rasanya nggak worth it. Baru sebentar aja udah lumayan nih, dan ada beberapa yang matang juga. Kalau yang matang rasanya lumayan segar. Lanjut petik bidara apel. Dulu pas pertama kali lihat buah ini, aku kira buahnya kecut atau asem. Tapi setelah dicicip, ternyata rasanya mirip banget dengan apel hijau. Bahkan rasanya juga manis. Cocok banget dibuat rujak sebagai pengganti apel. Kita pilih yang udah tua ya. Kalau udah siap petik, buahnya cukup besar loh untuk ukuran buah bidara. Kalau bidara liar rasanya kecut dan kurang enak. Biasanya bidara tumbuh dengan baik di daerah panas. Wah, kita dapat lumayan nih. Lanjut ke buah belimbing wuluh. Berbeda dengan belimbing biasa, belimbing jenis ini asem banget. Sekarang udah mulai langka di daerah aku. Aku dibantu tim aku buat metik karena buahnya kebanyakan di atas. Setahu aku, buah ini juga bisa difermentasi menjadi manisan. Tapi aku nggak tahu cara ngolahnya. Daun belimbing ini sekilas mirip daun cermai, tetapi cermai lagi nggak berbuah sekarang. Bagi pecinta buah asam, bisa nih nyobain rujak belimbing wuluh. Wah, wadah kami udah full nih. Yuk lanjut ke proses bikin rujaknya. Pertama, kita kupas buahnya dulu. Baru nanti kita buat bumbu rujaknya. Karena buahnya banyak banget, jadi harus berdua nih ngupasnya. Enak banget siang-siang gini bikin rujak buah. Apalagi buahnya masih seger-seger banget. Di desa aku nggak ada loh yang jualan rujak keliling, karena mungkin banyak buah dan memang lebih seru bikinnya bareng teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, aku asli Lombok ya, tepatnya di Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ada banyak banget jenis buah yang bisa tumbuh di sini, tapi ada beberapa juga jenis buah yang tumbuh di daerah tertentu, semisal manggis dan durian. Hanya terdapat di wilayah sejuk seperti Lombok Utara dan Narmada. Bisa juga di daerah-daerah lain di Lombok, tapi nggak sebanyak di Lombok Utara. Setelah buahnya habis dikupas, lanjut kita iris-iris. Buahnya nggak aku kupas semua ya, karena mungkin nggak bakal habis. Daripada mubazir, bisa untuk stok besok juga, hehe. Setelah itu lanjut kita buat bumbunya. Aku pakai gula aren, cabai, garam, dan kacang goreng. Entah kenapa kalau nggak pakai kacang goreng rasanya ada yang kurang. Tara, rujak buah segar udah jadi nih. Pasti pecinta rujak pada ngiler nih. Sayangnya masih kurang nanas dan salak. Tapi ini aja udah cukup banget varian buahnya. Langsung aja kita makan rujaknya. Kalau masalah rasa nggak usah ditanya. Pasti semua teman-teman di sini udah pada tahu gimana rasanya rujak buah segar. Tapi rasanya juga tergantung jenis gula yang dipakai ya. Kalau menggunakan gula aren asli rasanya sempurna banget. Beneran enak dan manisnya pas. Oh iya, kami kalau ngerujak cabenya cukup 2 atau 3 biji aja. Karena cabai kalau ketemu gula bisa berkali lipat pedasnya. Kalau terlalu pedas rasanya jadi kurang nikmat. Tapi itu menurut aku aja ya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang hobi makan pedas. Yuk teman-teman gabung bantu ngabisin rujaknya. Tim aku yang lain udah pada nggak sabar nih pengen nyicip. Apalagi kameramen aku.
Kayaknya udah ngiler banget tuh, apalagi di bagian belimbing wuluhnya. Seru banget ngerujak bareng teman-teman. Kalau lagi musim buah, hampir tiap hari kami ngumpul bareng untuk berbincang dan membahas proyek film lokal kami yang sedang dalam proses. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!